Bapak Ibu Guru PAUD di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nevi. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, yaitu dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini tingkat 2 semester 4 dengan NPM 23105003. Baik Bapak Ibu Guru PAUD di mana saja berada, pada video kali ini saya akan membahas tentang supervisi pelaksanaan pembelajaran dan instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Sekarang kita telah melihat cover di atas yang tertera nama PAUD, tahun pelajaran, nama logo, nama kepala sekolah, serta alamat sekolah. Berikutnya kata pengantar. Pada halaman berikutnya daftar isi. Di dalam daftar isi ini ada tertera beberapa poin-poin yang akan dibahas pada halaman berikutnya. Pada poin-poin ini yaitu yang pertama, bab pertama pendahuluan. Di dalam bab pertama pendahuluan ini terdapat 3 bagian, yaitu A. Latar belakang, B. Landasan hukum, C. Tujuan. Bab 2. Pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Di dalam bab 2 ini terdapat 7 poin, yaitu A. Pelaksanaan program supervisi pembelajaran, B. Jadwal supervisi pembelajaran, C. Kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi, D. Instrumen yang digunakan dalam supervisi, E. Pendekatan supervisi, F. Teknik supervisi, G. Pelaksanaan supervisi. Bab 3. Hasil dan laporan serta tindak lanjuti hasil supervisi pembelajaran. Terdapat 2 poin, yaitu A. Evaluasi hasil supervisi, B. Laporan dan tindak lanjut supervisi. Bab 4. Kesimpulan. Baik Bapak Ibu Guru PAUD di mana saja berada, sekarang kita ke bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan tahap awal dan sangat penting dalam jenjang pendidikan. Pada usia 5-6 tahun, anak sedang berada dalam masa keemasan atau golden age yang sangat menentukan perkembangan selanjutnya. Pada masa ini, anak perlu mendapatkan stimulasi yang tepat dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Oleh karena itu, pelaksanaan pembelajaran di PAUD harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, maka perlu dilakukan kegiatan supervisi pembelajaran. Supervisi adalah proses pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui pemantauan dan pendampingan terhadap guru. Dengan supervisi, pihak manajemen atau kepala satuan PAUD dapat melihat langsung bagaimana guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana cara guru berinteraksi dengan anak, serta bagaimana media dan metode digunakan dalam proses belajar mengajar. Supervisi sangat penting dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, untuk memberikan masukan dan dukungan kepada guru dalam meningkatkan keterampilan mengajarnya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi guru selama pembelajaran berlangsung,
baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran. Yang keempat, untuk membantu guru memahami pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan ramah anak. Selain itu, supervisi juga menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan. Melalui supervisi, lembaga PAUD dapat melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah berlangsung dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Hasil supervisi dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pelatihan atau pembinaan bagi guru, serta sebagai bahan evaluasi kinerja lembaga secara keseluruhan. Kegiatan supervisi hendak dilakukan secara profesional, objektif, dan partisipatif. Supervisi tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih kepada mendampingi guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dengan pendekatan yang baik, supervisi dapat menjadi sarana pembinaan yang menyenangkan dan membangun motivasi guru. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan supervisi pembelajaran PAUD usia 5-6 tahun perlu dilakukan secara berkala dan sistematis. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil supervisi yang telah dilakukan, mencakup proses observasi, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Diharapkan melalui supervisi ini, pembelajaran di PAUD dapat berjalan lebih optimal dan mendukung perkembangan anak secara utuh dan berkelanjutan. B. Landasan hukum. 1. Untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana menetapkan dasar hukum bagi seluruh jenjang pendidikan termasuk PAUD, serta mengatur standar dan prinsip penyelenggaraan pendidikan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana menjamin hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu mengatur standar pendidikan anak usia dini, termasuk standar pencapaian perkembangan, pendidikan dan tenaga kependidikan, serta proses pembelajaran. 4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini, yaitu menyusun tingkat pencapaian perkembangan berdasarkan kelompok usia anak yang menjadi acuan dalam supervisi pembelajaran. C. Tujuan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran, yaitu supervisi membantu memastikan bahwa metode dan strategi yang digunakan oleh pendidik sesuai dengan perkembangan anak dan standar pendidikan. 2. Menilai kinerja guru, yaitu evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana guru mampu mengelola pembelajaran dengan baik dan memberikan pengalaman belajar yang optimal bagi anak. Yang ketiga, membantu pengembangan profesional guru, yaitu supervisi memberikan bimbingan dan pelatihan agar guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Yang keempat, menjamin mutu pendidikan. Supervisi memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar dan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan anak dalam pembelajaran, yaitu supervisi membantu memastikan bahwa anak-anak aktif berpartisipasi dalam proses belajar, baik melalui pendekatan sensorik maupun eksploratif. Bapak Ibu guru PAUD di mana saja berada, sekarang kita ke bab 2, pelaksanaan program supervisi pembelajaran. A.
Pelaksanaan program supervisi pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya melaksanakan program supervisi kepada guru PAUD di Santa Lucia sebanyak 2 kali dalam setahun untuk guru di sekolah kami. Adapun supervisi ini dilaksanakan dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran. Alasannya mengapa saya memilih 2 kali dalam setahun untuk mensupervisi guru-guru kami yang ada di PAUD Santa Lucia. Alasannya, melaksanakan supervisi 2 kali dalam setahun memberikan kesempatan lebih banyak untuk memantau perkembangan guru dan proses pembelajaran. Dengan jadwal ini, saya bisa memberikan umpan balik lebih cepat sehingga guru memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sebelum tahun ajaran berakhir. Selain itu, evaluasi yang lebih sering dapat membantu mengidentifikasi tantangan lebih awal dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. B. Jadwal supervisi pembelajaran. Jadwal supervisi pembelajaran dirancangkan berdasarkan jadwal pelajaran kepada guru. Jadwal pelajaran guru tatap muka mulai Senin sampai dengan Sabtu. Dalam satu hari sebagai kepala sekolah, saya hanya mampu mensupervisi guru di kelas antara 2 jam pelajaran satu guru. Adapun jadwal supervisi yang telah dilaksanakan di PAUD Santa Lucia sebagai berikut. Saya sebagai kepala sekolah menyusun jadwal supervisi pembelajaran dengan mempertimbangkan jadwal kegiatan belajar mengajar yang berlangsung pada hari Senin karena waktu dan tanggung jawab lain yang harus saya laksanakan atau jalankan. Saya sebagai kepala sekolah telah mensupervisi salah satu guru kami yaitu Ibu Francisca Natalia Nurmi SPD pada tanggal 2 Juni 2025. C. Kesepakatan dengan guru tentang pelaksanaan supervisi pembelajaran. Sebagai kepala sekolah, saya membuat kesepakatan dengan guru yang akan dikunjungi untuk disupervisi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Biasanya kepada guru tersebut diinformasikan 2 hari sebelum supervisi dilaksanakan. D. Instrumen yang digunakan dalam supervisi pembelajaran. Instrumen supervisi yang digunakan tentunya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. E. Pendekatan supervisi pembelajaran. Pendekatan supervisi pembelajaran kepada guru yang saya laksanakan sebagai kepala sekolah menggunakan 2 cara, yaitu pendekatan langsung, artinya saya sebagai kepala sekolah berhadapan atau berhubungan melalui tatap muka di kelas pada waktu kunjungan, sedangkan pendekatan tak langsung dengan menggunakan media komunikasi. F. Teknik supervisi pembelajaran. Teknik supervisi pembelajaran artinya alat atau instrumen atau skenario yang saya gunakan dalam melaksanakan interaksi atau hubungan timbal balik antara kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisinya. Beberapa teknik yang saya gunakan dalam supervisi adalah dialog, diskusi, kunjungan kelas, bimbingan teknis. G. Pelaksanaan supervisi pembelajaran di PAUD Santa Lucia. Supervisi pembelajaran di PAUD Santa Lucia dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal supervisi dan kesepakatan kepala sekolah dengan guru yang akan disupervisi. Baik, Bapak Ibu guru PAUD di mana saja berada, sekarang kita ke bab 3, yaitu hasil dan laporan serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran di PAUD Santa Lucia. A. Evaluasi hasil supervisi akademik.
Dari pelaksanaan supervisi yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu Guru, yang telah kita lihat dalam kolom ini yang tertera, yang pertama itu nomor, yaitu nomor urut guru dalam daftar supervisi. Kolom kedua, nama guru, yaitu identitas guru yang dievaluasi, yaitu Ibu Francisca Natalia Nurmi SPD. Yang ketiga, yaitu kelompok, yaitu mengacu pada kelompok B, di mana Ibu Murni mengajar. Kolom keempat yaitu hasil skor, yaitu angka yang menunjukkan hasil evaluasi supervisi akademik. Dalam hal ini, Ibu Francisca Natalia Nurmi memperoleh skor 80. Skor 80 dalam kategori amat baik menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran dengan efektif dan memenuhi sebagian besar indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah interpretasi dari skor ini. Yang pertama, kualitas pengajaran. Guru mampu menyampaikan materi dengan jelas, menggunakan metode yang sesuai, serta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kurikulum. Yang kedua, interaksi dengan anak didik. Komunikasi dengan siswa berlangsung positif, membangun suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga, pengelolaan kelas. Struktur pembelajaran sudah terorganisir dengan baik. Yang keempat, penggunaan media dan metode, yaitu guru telah menggunakan alat bantu atau strategi pembelajaran yang tepat. Nah, oleh sebab itu, Ibu Francisca Natalia Nurmi, saya memberikan hasil skornya, yaitu 80. B. Laporan dan tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran. Dari hasil supervisi, maka dibuatkan laporan dan tindak lanjuti. Pada laporannya diketahui bahwa guru mendapat nilai yang amat baik dengan menggunakan instrumen pelaporan guru. Demikian pula dari hasil tersebut, maka ditindaklanjutinya dengan cara, jika nilai guru amat baik ataupun baik, bisa lebih meningkatkan prestasinya agar semakin sempurna. Sedangkan yang mendapat nilai cukup atau kurang diikutsertakan dalam pembinaan di tingkat sekolah. Yang berikutnya, tindak lanjut. Yang pertama, penguatan metode pembelajaran. Guru dapat mencoba variasi pendekatan yang lebih interaktif untuk meningkatkan daya serap siswa. Yang kedua, pendampingan dan diskusi. Mendorong guru untuk berbagai praktik terbagi dengan rekan sejawat agar metode pembelajaran tersebut berkembang. Yang ketiga, pelatihan tambahan. Jika diperlukan, guru bisa mengikuti workshop atau pelatihan yang relevan untuk memperkaya teknik mengajar. Nah, Bapak Ibu guru PAUD di mana saja berada, sekarang kita ke bab 4, kesimpulan. Dalam kesimpulan ini yang berisi, pelaksanaan supervisi menunjukkan bahwa guru yang dievaluasi memiliki kemampuan yang sangat baik dan merencanakan dalam melaksanakan pembelajaran. Supervisi berperan penting dalam membantu guru meningkatkan keterampilan mengajar, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta memastikan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Proses supervisi dilakukan secara terstruktur, termasuk melalui observasi langsung dan komunikasi tidak langsung, serta menggunakan instrumen sesuai dengan standar nasional. Hasil supervisi menunjukkan bahwa guru yang dinilai memperoleh kategori amat baik.
yang mencerminkan kompetensi tinggi dalam berbagai aspek pelajaran seperti pengelolaan kelas, interaksi dengan anak, penggunaan media, serta penerapan nilai karakter dalam pembelajaran. Sebagai tindak lanjut, guru yang sudah memperoleh nilai baik diharapkan terus meningkatkan kualitasnya. Sedangkan guru yang mendapat nilai cukup akan diberikan pembinaan lebih lanjut. Supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, supervisi ini membantu memastikan bahwa pembelajaran di PAUD berjalan optimal dan mendukung perkembangan anak secara utuh. Pendekatan supervisi yang objektif, profesional, dan partisipatif memberikan dampak positif bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya serta bagi sekolah dalam menjaga standar pendidikan. Bapak Ibu guru PAUD di mana saja berada, sekarang kita ke halaman instrumen pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Pada halaman ini kita akan membahas beberapa indikator. Sebelum membahas indikator, saya akan menunjukkan ada beberapa kolom ini. Kolom pertama yaitu indikator yang diamati. Kolom kedua ada, kolom ketiga tidak ada, dan kolom keempat skor. Bapak Ibu guru PAUD di mana saja berada, pada kolom indikator ini terdapat ada beberapa bagian, yaitu A. Kegiatan pembuka, B. Kegiatan inti, C. Kegiatan penilaian, D. Kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka ini ada 3 indikator, yaitu melaksanakan tugas rutin, yaitu menyiapkan anak secara fisik untuk mengikuti kegiatan bermain. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembuka, yaitu salam, doa, menyanyi, dan abrepsi. Yang ketiga, kemampuan menyampaikan tema pembelajaran, yaitu menggunakan media yang menarik. Kita kembali ke skor. Kolom skor yaitu jika saya mencentang di angka 3, maka ketiga indikator ini telah dilaksanakan dengan baik dan juga anak-anak terlibat aktif di dalam kegiatan. Jika saya mencentang di angka 2, maka indikator dilaksanakan tetapi cukup lengkap dan sebagian anak-anak tidak aktif di dalam kegiatan belajar. Jika saya mencentang angka 1, maka ketiga indikator ini tidak dilaksanakan sama sekali. B. Kegiatan inti. Yang pertama, kemampuan menggunakan media atau sumber pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dalam mengelola kelas dan menciptakan suasana belajar yang menarik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berdasarkan alokasi waktu yang direncanakan. Yang keempat, kemampuan memberikan stimulasi perkembangan sesuai tema. Yang kelima, kemampuan dalam menggabungkan nilai karakter dalam pembelajaran, yaitu kejujuran, kesopanan, tanggung jawab. Yang keenam, memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba. Bapak Ibu guru PAUD di mana saja berada, kita kembali lagi ke kolom skor. Pertama, jika saya mencentang di angka 3, maka ketiga indikator ini telah dilaksanakan dengan baik dan juga anak-anak terlibat aktif di dalam kegiatan. Jika saya mencentang di angka 2, maka indikator ini dilaksanakan tetapi cukup lengkap dan sebagian anak-anak tidak aktif di dalam kegiatan belajar. Jika saya mencentang angka 1, maka ketiga indikator ini tidak melaksanakan sama sekali. Yang ke C, kegiatan penilaian,
Yang pertama, kemampuan mengevaluasi. Yang kedua, kemampuan dalam menilai proses pembelajaran. Nah, kita kembali lagi ke kolom skor. Yang pertama, jika saya mencentang di angka 3, maka ketiga indikator ini telah dilaksanakan dengan baik dan juga anak-anak terlibat aktif di dalam kegiatan. Yang kedua, jika saya mencentang di angka 2, maka indikator dilaksanakan tetapi cukup lengkap dan sebagian anak-anak tidak aktif di dalam kegiatan belajar. Jika saya mencentang angka 1, maka ketiga indikator ini tidak melaksanakan sama sekali. Nah, kita kembali lagi ke indikator yang berikutnya, D, kegiatan penutup. Yang pertama, kemampuan merefleksi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kemampuan dalam memberikan pesan. Yang ketiga, doa. Nah, Bapak Ibu guru PAUD di mana saja berada, kita kembali lagi ke kolom skor, yaitu jika saya mencentang di angka 3, maka ketiga indikator ini dilaksanakan dengan baik dan juga anak-anak terlibat aktif di dalam kegiatan. Jika saya mencentang di angka 2, maka indikator dilaksanakan tetapi cukup lengkap dan sebagian anak-anak tidak aktif di dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, jika saya mencentang angka 1, maka ketiga indikator ini tidak dilaksanakan sama sekali. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan jumlah skor. 80-90 sama dengan baik, 70-80 cukup, 65-70 tidak. Keterangan yaitu 1 sama dengan tidak ada, 2 sama dengan cukup, 3 sama dengan baik. Baik, itu saja hasil instrumen pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang saya susun. Terima kasih.